Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi aku ucapkan dari Kota Madiun. Kali ini aku mau ajak teman-teman naik kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun. Ikuti keseruannya sampai akhir ya. Separuh menghadap ke depan, Kabupaten Ngawi, Batara Kresna. Saat ini jam menunjukkan pukul 7:37 menit. Ada waktu sekitar 18 menit sebelum kereta api Madiun Jaya diberangkatkan dari stasiun Madiun. Langsung boarding aja teman-teman. Aku mau pakai face recognition karena lebih praktis. Untuk kereta api Madiun Jaya udah tersedia di jalur nomor 3 teman-teman. Jadi langsung aja aku akan masuk ke dalam kereta. Untuk jalur kereta api ini kalau ke arah kanan itu menuju ke Nganjuk, Kertosono, Surabaya, Blitar, dan Malang. Kalau ke kiri itu ke arah Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Untuk susunan rangkaian kereta api Madiun Jaya pagi ini ada 2 kereta kelas eksekutif dan 6 kereta kelas ekonomi premium. Jadi urutannya di belakang lokomotif itu ada eksekutif 1 dan 2, kemudian kereta makan, dan di belakang kereta makan ada ekonomi premium 1 hingga 6. Kebetulan aku ada di ekonomi premium 5 teman-teman, agak ke belakang tapi bukan di kereta paling belakang. Nanti aku masuk di kereta 6 aja ya. Oke teman-teman, jam 7:49 menit. Masih ada waktu sekitar 6 menit sebelum kereta api Madiun Jaya diberangkatkan dari stasiun Madiun. Untuk kereta kelas ekonomi premium ini produksi tahun 2019 teman-teman. Untuk deponya depo Jakarta Kota. Kereta api Madiun Jaya ini jadi alternatif kereta paling pagi teman-teman. Kereta paling pagi yang diberangkatkan dari stasiun Madiun menuju Jakarta. Untuk yang Madiun Jaya ini stasiun akhirnya di stasiun Pasar Senen Jakarta. Stasiun Madiun ini masih dalam proses renovasi teman-teman. Untuk peronnya ditinggikan. Ada beberapa yang sudah jadi, ada beberapa yang masih proses. Bismillahirrahmanirrahim, kita naik ke dalam kereta. Interior kereta api Madiun Jaya kelas ekonomi premium seperti ini ya teman-teman. Ini di ekonomi premium 6. Kemudian aku maju lagi di ekonomi premium 5. Untuk toiletnya ada di masing-masing kereta itu di satu sisi, di paling belakang, dekat dengan kursi dengan nomor besar teman-teman. Untuk kursinya separuh hadap depan dan separuh hadap belakang udah fix, jadi nggak bisa diputar teman-teman. Ini aku ada di kereta ekonomi premium 5 kursi 3D. Aku dapat kursi mundur teman-teman, nggak apa-apa lah, oke. Ucapkan selamat datang di kereta api Madiun Jaya yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 3 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Untuk kereta yang aku naiki kali ini namanya adalah Madiun Jaya. Sesuai dengan namanya, kereta ini berangkat dari stasiun Madiun pukul 7:55 menit dan diperkirakan tiba di stasiun Pasar Senen jam 17:04 sore. Sehingga bisa dikatakan kereta api Madiun Jaya adalah kereta dengan jam keberangkatan paling pagi dari Madiun ke Jakarta.
Kereta ini awalnya melayani penumpang komuter dari Madiun ke Yogyakarta via Solo pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2019 berhenti beroperasi. Pada tahun 2025, kereta ini diaktifkan kembali sebagai kereta jarak jauh dengan rute Madiun Pasar Senen. Madiun Jaya menyediakan pilihan kelas eksekutif dan ekonomi premium. Untuk kereta eksekutifnya menggunakan rangkaian kereta eksekutif hasil modifikasi buatan Balai Yasa Manggarai. Kereta ini memiliki kecepatan maksimal hingga 120 km per jam dengan waktu tempuh 9 jam untuk lintas Jakarta-Madiun. Oke teman-teman, saat ini aku berada di kereta api Madiun Jaya. Kereta api Madiun Jaya barusan tiba di stasiun Magetan. Kereta api Madiun Jaya ini berangkat dari stasiun Madiun jam 7:55 dan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Untuk perjalanan kereta api Madiun Jaya ini sekitar 9 jam. Untuk jarak antara stasiun Madiun dengan stasiun Magetan ini cukup dekat teman-teman. Jadi tadi berangkat dari stasiun Madiun jam 7:55, kemudian berhenti di stasiun Magetan jam 8:06. Jadi sekitar 11 menit perjalanan dari stasiun Madiun hingga stasiun Magetan. Oke, kereta api Madiun Jaya diberangkatkan kembali dari stasiun Magetan. Yang di sebelah ini kereta api Singasari dari Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Untuk susunan rangkaian kereta api Singasari ini ada kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Untuk kelas ekonominya ada 5 kereta tadi, kemudian untuk yang kelas eksekutifnya ini ada 3. Di antara kelas ekonomi dan kelas eksekutif itu ada kereta makan. Untuk rangkaian kereta api Singasari itu sudah menggunakan new generation, baik yang kelas ekonomi maupun kelas eksekutif. Kereta api Madiun Jaya ini masih menggunakan rangkaian ekonomi premium alias belum menggunakan rangkaian new generation terbaru. Satu kereta berkapasitas 80 kursi, separuh hadap depan dan separuh hadap belakang. Kali ini aku dapat kursi hadap belakang ya teman-teman. Untuk fasilitas di ekonomi premium ini ada rak bagasi di atas kursi, cantolan untuk menaruh barang, kursi yang dapat diatur sudut kemiringannya, ada tempat untuk menaruh barang, stop kontak standar Indonesia, tempat minuman, tirai jendela jenis tarik, dan informasi suhu serta nomor kereta. Untuk kelas ekonomi ini tidak dilengkapi dengan footrest ya teman-teman, jadi kaki langsung napak di atas lantai. Untuk mendapatkan jendela penuh atau full window, teman-teman bisa pilih nomor kursi kelipatan 3 ya, seperti nomor kursi 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Untuk hurufnya antara A atau D ya, supaya bisa dekat dengan jendela dan menikmati perjalanan. Untuk kecepatan kereta api Madiun Jaya ini rata-rata di 106 km per jam. Jadi lumayan ngebut di atas 100 km per jam. Untuk perjalanan dari stasiun Madiun ke stasiun Kebumen itu butuh waktu sekitar 3,5 jam. Jadi untuk kereta api Madiun Jaya ini dari stasiun Madiun nantinya akan melewati beberapa kabupaten. Itu ada Kabupaten Magetan, terus kemudian Kabupaten Ngawi, kemudian masuk di Provinsi Jawa Tengah. Barusan kereta api Madiun Jaya berjalan langsung di stasiun Ngawi. Stasiun Ngawi dulu namanya Stasiun Paron, teman-teman. Ini bersilang dengan kereta api Sancaka dari stasiun Yogyakarta menuju stasiun Surabaya Gubeng. Sancaka pun juga berjalan langsung. Kereta api Madiun Jaya juga berjalan langsung, melintas langsung. Jadi tidak bersilang karena sudah double track. Untuk stasiun Ngawi dulu namanya adalah Stasiun Paron. Tapi untuk mempermudah penamaan dan di pusat Kabupaten Ngawi itu tidak ada stasiun, akhirnya Stasiun Paron diubah namanya menjadi Stasiun Ngawi. Begitu juga Stasiun Magetan, dulu sebelum diubah nama menjadi Stasiun Magetan namanya adalah Stasiun Barat, karena berada di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan kalau tidak salah. Untuk penumpang kereta api Madiun Jaya hari ini di ekonomi premium 5 yang naik dari stasiun Madiun itu hanya ada 3 penumpang saja teman-teman. Jadi lumayan longgar, dari 80 tempat duduk itu yang terisi masih 3. Kemungkinan nanti akan banyak penumpang yang naik dari stasiun Solo Balapan atau stasiun Yogyakarta.
Untuk rata-rata kecepatan kereta api Madiun Jaya ini sekitar 108 km per jam. Di perjalanan kali ini aku nggak mampir kereta makan ya guys buat makan, tapi nanti aku spill tipis-tipis gimana interior dari kereta makan Madiun Jaya. Kebetulan aku tadi beli makanan ayam goreng CFC di stasiun Madiun. Sepertinya CFC ini udah kerjasama dengan KAI teman-teman, karena hampir semua stasiun tersedia outlet CFC. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Wali Kukur. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Wali Kukur, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Wali Kukur Station. If you end your trip at Wali Kukur Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, alhamdulillah teman-teman, kereta api Madiun Jaya barusan diberangkatkan dari stasiun Wali Kukun, Kabupaten Ngawi. Untuk stasiun Wali Kukun ini berada di daerah paling barat dari Provinsi Jawa Timur teman-teman. Karena nanti setelah lepas stasiun Wali Kukun ke arah barat lagi, itu nanti akan melalui perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tepatnya nanti kita akan masuk ke wilayah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Setelah diberangkatkan dari stasiun Wali Kukun, penumpang kereta api Madiun Jaya di ekonomi premium 5 ini masih sekitar 6 orang teman-teman, jadi belum terlalu banyak. Kemungkinan nanti kalau sudah tiba di stasiun Solo Balapan atau Yogyakarta mulai banyak penumpang teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk perbatasan antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Ini adalah jembatan kereta api perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah teman-teman. Setelah ini kita akan melewati stasiun Gedung Banteng, dan saat ini kereta Madiun Jaya berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sragen. Untuk stasiun Gedung Banteng ini nanti merupakan stasiun pertama setelah keluar dari Provinsi Jawa Timur di lintas selatan. Ini kita melintas langsung di stasiun Gedung Banteng. Stasiun Gedung Banteng ini berada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen. Untuk kereta api Madiun Jaya ini langsung melintas ya teman-teman, karena stasiun Gedung Banteng ini stasiun kecil, bukan stasiun besar, dan hampir semua kereta itu tidak berhenti di stasiun ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, kereta api Madiun Jaya barusan diberangkatkan kembali dari stasiun Sragen. Ini tadi berhentinya tidak terlalu lama teman-teman, karena penumpang yang naik pun juga tidak terlalu banyak. Untuk stasiun Sragen ini berada di Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, alias berada di pusat Kabupaten Sragen teman-teman. Untuk kereta api yang berhenti di stasiun Sragen ini lumayan banyak. Hampir sebagian besar berhenti di stasiun Sragen. Untuk yang kelas eksekutif dan campuran itu ada kereta Singosari, kemudian Ranggajati, Wijaya Kusuma, Malioboro Express, dan Kertanegara. Untuk kereta api kelas ekonomi itu hampir semuanya ya, semuanya pasti berhenti di sini teman-teman. Terutama yang kereta ekonomi PSO, itu contohnya kereta api Kahuripan dan Sri Tanjung. Dan untuk kereta api ekonomi komersil itu berhenti di sini juga teman-teman, seperti kereta api Pasundan, kemudian kayak Baru Malam Selatan, Logawa, Brantas, Matarmaja, Majapahit, dan Jayakarta. Untuk kereta lokal itu hanya ada satu aja teman-teman, yaitu kereta api Bias yang menghubungkan antara stasiun Madiun dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo. Kereta api Madiun Jaya ini cukup dingin AC-nya ya teman-teman, apalagi penumpang yang ada di ekonomi premium 5 masih sedikit.
Setelah ini aku mau jalan-jalan keliling ke kereta-kereta yang ada di depan ya teman-teman. Oke teman-teman, karena aku merasa agak kedinginan, sama biar nggak capek banget, nggak pegel-pegel, aku mau keliling-keliling dulu ke kereta yang ada di depan. Posisi tempat dudukku tadi ada di kereta ekonomi premium 5 ya teman-teman. Ini aku tak berjalan maju ke depan. Ini kereta ekonomi premium 4. Untuk jenis pintunya masih manual ya teman-teman, jadi belum elektrik. Beda dengan kereta api New Generation yang sudah elektrik. Untuk ekonomi premium 4 ini juga sama teman-teman. Formasinya satu kereta ini kapasitas 80 kursi, separuh hadap depan dan separuh hadap ke belakang. Untuk ekonomi premium 4 ini juga agak longgar teman-teman, jadi tidak full. Untuk toiletnya itu ada di masing-masing kereta, ada di satu sisi ya teman-teman. Itu dekat dengan nomor kursi nomor besar. Jadi dekat dengan nomor kursi 20. Dan untuk toilet pria dan wanita itu udah dibedain. Untuk kereta ekonomi premium 3 ini lumayan agak banyak ya orangnya. Untuk kereta yang aku naiki ini setelah berangkat dari stasiun Madiun akan berhenti di stasiun Magetan, Walikukun, Sragen, Solo Balapan, Yogyakarta, Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan terakhir di Pasar Senen. Oke teman-teman, kali ini aku berada di kereta makan kereta api Madiun Jaya relasi Pasar Senen Madiun PP. Untuk kereta makan di Madiun Jaya ini modifikasi ya teman-teman, jadi kereta lama yang dimodifikasi. Ini ada musolanya di sebelah kanan ini, jadi kalau mau sholat bisa sholat di musola ini teman-teman. Untuk kapasitasnya bisa untuk 3 orang. Nah ini nih untuk yang kelas eksekutif, nanti aku spill ya. Untuk kereta eksekutif ini juga modifikasi teman-teman, jadi eksekutif lama yang dimodifikasi ulang. Untuk kursinya pun juga modifikasi teman-teman, tambahan bukan kursi asli. Untuk pintunya juga pintu elektrik, tapi beda dengan yang New Generation ya teman-teman. Tapi sama-sama New elektrik, tapi beda model. Ini eksekutif 2 tadi teman-teman, eksekutif 1 ada di depan. Ini aku mau spill toilet juga. Oke teman-teman, ini adalah toilet dari kereta api Madiun Jaya kelas eksekutif yang new modification. Jadi bukan new generation teman-teman, ini new modification, kelas eksekutif lama, kereta eksekutif lama kemudian dimodifikasi menjadi yang lebih baru. Untuk toiletnya seperti ini teman-teman, ada tempat sabun, kemudian ada wastafel, kemudian untuk jendelanya ada, jadi tidak ada AC di dalam toilet ini. Kemudian toiletnya toilet duduk, ada tempat tisu, ada jet klosetnya, jadi bisa toilet kering dan basah, ada tempat untuk membuang tisunya. Untuk kereta eksekutif 1 juga sama ya teman-teman, modifikasi ulang dari kereta lama. Untuk kursinya tapi sudah diganti, seperti kursi yang di stainless steel.
Untuk pintu kereta makan di Madiun Jaya ini juga elektrik ya teman-teman, tapi elektrik yang modifikasi. Ini untuk musolanya ada tempat wudhunya teman-teman, jadi nggak usah bingung kalau mau wudhu. Kalau di kereta api New Generation itu malah belum ada tempat wudhunya teman-teman. Ini jam 9:11, sebentar lagi mau tiba di stasiun Solo Balapan. Ini kereta makannya teman-teman ya. Kalau yang di New Generation itu malah di musolanya belum ada tempat wudhu teman-teman. Jadi kalau mau wudhu itu harus ke toilet di masing-masing kereta. Tapi sudah ada food washernya. Cuman harus melipir dulu ke toilet di kereta. Oke teman-teman, kereta api Madiun Jaya ini tadi tiba di stasiun Solo Balapan jam 9:15 dan berhenti sekitar 3 menit. Jadi tidak terlalu lama teman-teman, karena harus segera diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Pasar Senen. Untuk pemberhentian kereta api Madiun Jaya ini di Solo Balapan ya teman-teman, jadi bukan di Solo Jebres maupun di Purwosari. Untuk Solo sendiri itu ada 3 stasiun besar teman-teman, ada stasiun Solo Jebres, stasiun Solo Balapan, dan stasiun Purwosari. Untuk kereta api kelas campuran itu biasanya berhenti, ada yang di Purwosari sama ada yang di Solo Balapan. Tapi kalau yang full eksekutif itu biasanya berhenti di stasiun Solo Balapan. Nah untuk Madiun Jaya ini karena mungkin dominan yang eksekutif kali ya, jadi berhentinya di Solo Balapan. Kalau untuk yang Purwosari itu yang pasti kereta ekonomi full ekonomi itu berhentinya di stasiun Purwosari. Kemudian ekonomi PSO atau ekonomi subsidi itu pasti berhenti di stasiun Purwosari. Untuk yang stasiun Solo Jebres itu hanya digunakan untuk pemberhentian kereta yang dari arah selatan menuju ke utara. Jadi dari Solo menuju ke Semarang itu berhentinya di Solo Jebres teman-teman. Dan setelah ini kita akan melewati stasiun Purwosari. Oke, ini kita akan melintas langsung atau berjalan langsung di stasiun Purwosari. Ini yang di sebelah kanan aku ada kereta api Batara Kresna dari stasiun Purwosari menuju stasiun Wonogiri. Untuk kereta api Batara Kresna itu satu-satunya kereta yang melintas di jalur Solo Wonogiri, hanya ada satu kereta saja. Setelah berangkat dari Solo Balapan, kereta api Madiun Jaya nanti berhenti di stasiun Yogyakarta. Jadi di stasiun Klaten kereta api Madiun Jaya tidak berhenti alias melintas langsung. Kemudian nanti di stasiun Wates, Kulon Progo itu juga tidak berhenti. Setelah Yogyakarta itu baru berhenti lagi di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Nanti rencana aku sholat Jumat di stasiun di sekitar stasiun Kebumen karena hari ini adalah hari Jumat. Nanti Jumatan di Kebumen, terus kemudian nanti balik lagi ke Madiun sekitar siang agak sorean. Yang pasti setelah sholat Jumat nanti aku akan cari kereta untuk kembali ke Madiun. Selama dalam perjalanan aku ngantuk banget rek, jadinya nyicil tidur bentar karena nanti mau siap-siap sholat Jumat di Kebumen. Untuk kursi di kereta ekonomi premium ini goncangannya lumayan terasa ya teman-teman, dan kursinya meskipun dimiringkan ke belakang tapi menurut aku pribadi masih kurang nyaman di punggung dibandingkan dengan kereta ekonomi New Modification ataupun New Generation. Tapi buat kalian yang tidak mempermasalahkan kursi seperti ini, fine-fine aja sih kalau harus tidur di dalam kereta.
Oke teman-teman, barusan kereta api Madiun Jaya diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Setelah stasiun Yogyakarta, kereta api Madiun Jaya nanti akan berhenti di stasiun Kutoarjo, stasiun Kebumen, dan melanjutkan perjalanan ke arah barat hingga Jakarta Pasar Senen. Kereta api Madiun Jaya nanti diperkirakan tiba di stasiun Kutoarjo sekitar jam 10:49 menit, kemudian diperkirakan tiba di stasiun Kebumen sekitar pukul 11:15 menit. Nanti di stasiun Kebumen aku turun teman-teman karena aku harus sholat Jumat. Nanti aku rencana sholat Jumat di sekitar pusat Kabupaten Kebumen. Untuk jalur ini sudah tidak ada listrik aliran atas teman-teman, karena tidak dilewati oleh KRL. Untuk KRL itu hanya ada di lintas Yogyakarta hingga stasiun Palur. Tapi kalau untuk yang stasiun Yogyakarta ke arah barat itu sudah tidak ada listrik aliran atas. Sehingga untuk kereta lokal Prambanan Express itu masih menggunakan diesel. Untuk tempat duduk di kereta ekonomi premium ini separuh hadap ke depan dan separuhnya hadap ke belakang. Jadi kita tidak bisa menebak kira-kira kursi yang akan kita naiki nanti itu menghadap kemana, karena urutannya dari depan ke belakang itu kadang acak teman-teman. Kalau di keretaku ini kebetulan yang nomor kecil itu ada di depan, nomor besar itu ada di belakang. Tapi ada kereta yang lain, tadi itu saya lihat untuk yang nomor besarnya itu ada di depan, nomor kecilnya ada di belakang. Untuk susunan rangkaian kereta api Madiun Jaya ini eksekutif ada 2. Jadi eksekutifnya itu new generation yang modifikasi, bukan yang benar-benar new modification. Kereta api eksekutif lama yang dimodifikasi ulang sehingga terlihat seperti baru. Ada 2 kereta tadi, kemudian di belakang kereta eksekutif itu ada kereta makan. Kereta makannya juga modifikasi, jadi bukan kereta makan yang baru. Kemudian di belakang kereta makan ada kereta ekonomi premium. Kereta ekonomi premiumnya ada 6 kereta. Kebetulan aku ada di ekonomi premium 5. Untuk ekonomi premium 5 ini cukup berisik, agak keplodak teman-teman. Mungkin saya kurang paham apakah di suspensinya, apakah di relnya, atau mungkin karena pintu kereta yang tidak benar-benar kedap suara itu agak sedikit kemelodak. Tapi AC-nya lumayan sejuk, tidak terlalu dingin. Karena kalau tadi aku lihat di ekonomi premium 2 itu AC-nya cukup dingin. Tapi kalau siang-siang gini dengan AC yang dingin nggak masalah ya teman-teman, karena kita nggak butuh selimut dan masih bisa tidur. Tapi kalau jalan malam itu kadang agak sedikit mengganggu untuk AC yang terlalu dingin. Kereta makannya tadi karena dia modifikasi, untuk musolahnya lebih luas teman-teman. Jadi musolahnya itu lebih luas dan ada tempat wudhu di kereta makan. Kalau biasanya tempat wudhu itu kan ada di toilet di masing-masing kereta. Tapi kalau yang kereta makan modifikasi ini tempat wudhunya gabung jadi satu di kereta makan. Dan untuk musolanya pun ukurannya lebih luas. Ini yang menarik dari kereta makan modifikasi di Madiun Jaya ini. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, alhamdulillah kereta api Madiun Jaya barusan diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Setelah ini kereta api Madiun Jaya akan tiba dan berhenti di stasiun Kebumen. Tadi sempat nyicil makan pagi teman-teman di kereta, makan ayam goreng. Nanti akan makan lagi mungkin sekitar sore. Oke, demikian perjalanan singkat dari Madiun ke Kebumen.
nanti aku akan lanjut di perjalanan-perjalanan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kebumen, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kebumen Station. Oke, alhamdulillah teman-teman, kereta api Madiun Jaya telah tiba di stasiun Kebumen tepat waktu jam 11 lebih 15 menit. Untuk berhenti di stasiun Kebumen ini hanya 2 menit teman-teman, karena nanti jam 11 lebih 17 kereta api Madiun Jaya akan diberangkatkan kembali menuju stasiun Pasar Senen. Aku sampai di stasiun Kebumen aja teman-teman, karena sholat Jumat. Waktunya sholat Jumat ini aku punya waktu 15 menit menuju ke masjid terdekat. Oke teman-teman, alhamdulillah sampai juga di stasiun Kebumen. Berikut adalah kesimpulanku naik kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun menuju stasiun Kebumen. Untuk kereta yang aku naiki nyaman ya teman-teman, meskipun kelas ekonomi premium dan belum new generation. Untuk AC-nya sejuk, kursinya nyaman, digunakan untuk istirahat meskipun pada lintas tertentu goncangannya terasa banget teman-teman. Kereta makan nuansanya nyaman dan ciamik, toilet bersih, dan pastinya waktu tempuhnya lumayan singkat untuk kereta kelas campuran. Kereta ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang ingin berangkat pagi dari Madiun dan tiba di Jakarta sore hari, atau bagi teman-teman yang ingin berangkat dari Jakarta malam hari dan tiba di Madiun pagi hari untuk bisa langsung beraktivitas. Kalau antara kelas ekonomi dan eksekutif, secara kenyamanan lebih baik pilih eksekutif ya teman-teman. Tapi kalau mau ngerem budget, kelas ekonomi premium bisa jadi alternatif pilihan. Jadi kesimpulannya, kalau ingin mendapatkan kenyamanan lebih, teman-teman bisa sekalian menggunakan kereta api lain seperti Bangunkarta, Singasari, dan Majapahit untuk kelas ekonomi karena sudah menggunakan new generation, atau kereta full eksekutif seperti Argo Semeru, Gajayana, Brawijaya, dan Bima dengan harga yang lebih mahal pastinya. Berikut resume penilaianku pribadi ya teman-teman. Oke, demikian perjalananku naik kereta api Madiun Jaya dari stasiun Madiun menuju stasiun Kebumen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku ya. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.